Suami saya judek. Akhirnya terserah kamu mau gabung, duitmu sendiri. Pusing saya. Duit dari mana? Gaji tanggal 1 sudah dipotong BRI, TWP, koperasi. Habis. Tanggal 1 saya gajian, tanggal 7 sudah koma Bapak Ibu. Tanggal 8 ke koperasi cari pinjaman. Itu puluhan tahun. Akhirnya Bapak Ibu, saya nekat gabung. Saya ambil paket terbesar. Saya ambil paket terbesar karena utang saya besar. Kalau Anda utangnya besar gabung basic, reketek kesuwen. Ya, saya ambil paket besar supaya dapatnya besar. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya nekat gabung yang besar. Kenapa? Kalau saya gabung basic saya akan coba-coba. Cuma 2.600.000 dapat produk 3,5. Tapi kalau saya ambil besar, maka yang saya tanamkan di otak saya, uang ini harus kembali. Kalau nggak kembali, saya boncos. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya jalankan usaha ini. Setiap bulan kerja saya masih pakai seragam PNS. Saya mulai nawarkan ke orang, nawarkan ke teman, nawarkan ke saudara. Bahkan di kantor saya dilecehkan. Teman-teman PNS saya saja bisnis, tahu di lorong ada saya langsung buangin. Takut tak aja kaya. Hati saya sakit. Tapi dibalik itu saya ngomong, dasar kowe dijak sugih ora gelem. Ya, saya ajak keluarga nggak ada yang percaya. Saya ajak teman-teman travel saya, waktu itu saya jalanin travel, pada nggak percaya Bapak Ibu. Orang gelem dasar pawaan kiri paling ya. Saya nggak mau dua, karena saya berpikir orang yang mau sukses harus melakukan lebih dari orang biasa. Kalau kita mau jadi orang luar biasa, maka lakukan yang tidak biasa, maka Anda luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kerja keras, hinaan, cacian, kecewa saya rasakan. Tapi 2 bulan 10 hari tembus Mobilio pertama saya. Begitu tembus Mobilio pertama saya ngomong suami, gak berani, takut. Iya kalau cair 150, kalau enggak saya tambah gemuk. Takut, betul? Gak berani ngomong Bapak Ibu. Tapi hari Rebo saya masih ingat, suami saya berangkat kerja agak siang, saya ajak ke bank. Seumur-umur saya jadi PNS, saya nggak pernah punya tabungan 20 juta saja saya nggak punya. Tapi begitu saya print di rekening saya banyak tulisan PT BES itu hingga 190. Suami saya kaget dan bertanya, loh duit dari mana? Saya langsung ngomong, dari perusahaan limbah. Kenapa? Karena waktu itu suami saya ngomong, di mana ada perusahaan bagi-bagi duit, di mana perusahaan bagi-bagi motor mobil, memang perusahaan yang mbahmu. Begitu duitku banyak ya saya tinggal ngomong sama suami saya, duit dari perusahaan yang mbahku. Alhamdulillah, mobil yang pertama adalah uang yang saya pakai gunakan untuk menutup hutang saya dan suami. Alhamdulillah saat ini saya menjalankan usaha di bisnis ini kurang lebih 4,5 tahun tanpa meninggalkan pekerjaan saya yang ada. Saya tetap sebagai PNS di Kodam 5 Brawijaya. Ini lagi cuti Bapak Ibu, bukan kabur. Ya, saya lagi cuti. Saya ingin belajar kepada beliau-beliau yang hebat itu. Masya Allah Bapak Ibu, saya alhamdulillah tidak berniat ria atau sombong, tapi saya menceritakan supaya ini jadi motivasi. Bahwa orang yang hari ini utangnya banyak belum tentu utangnya sampai mati. Kalau mereka utangnya banyak, maka saat ini bangkit, berjuang untuk menyelesaikan utang. Bukan bunuh diri, bukan minggat karena nggak bisa bayar, tapi berjuang. Di mana? Di sini di PTB. Jika hari ini hidup kita dilecehkan karena kita orang nggak punya, orang nggak punya itu melangsa Bapak Ibu. Main ke saudara, main ke teman, dikira cari pinjaman, dikira minta beras, dan itu menyakitkan Bapak Ibu. Ya, kalau kehidupan kita hari ini seperti itu, maka bangkit, berjuang, langkahkan kaki untuk bisa sukses seperti Master. Bisnis ini gampang, nggak butuh pangkat, nggak butuh usia, nggak butuh pengalaman. Di sini sudah disiapkan Google Maps.
suruh turun, kecuali enak nggak turun-turun.